Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Dan kenalin, ini adalah HP Realme 10, HP penerus dari Realme 9 yang udah dirilis Realme di awal tahun 2022 kemarin. HP Realme 10 ini sudah saya gunakan selama kurang lebih 1 bulan, dan dalam kurun waktu 1 bulan tersebut saya menemukan beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari HP Realme 10 ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari HP Realme 10 ini dan mendefinisikan orang siapa saja yang cocok untuk menggunakan HP Realme 10 ini. Kita mulai dari bagian kekurangannya terlebih dahulu. Bagian kekurangan yang pertama menurut saya yang ada di HP Realme 10 yaitu terletak di bagian back covernya yang masih menggunakan finishing glossy. Sebetulnya saya tidak mempunyai masalah dengan desain yang ada di HP Realme 10. Toh desain dari HP Realme 10 ini sudah menggunakan frame klasik mengotak ala-ala iPhone yang ngebuat HP ini makin cakep saat dipandang. Namun sayangnya desain yang indah dari HP Realme 10 ini harus dinodai oleh finishing glossy yang ada di bagian back covernya, yang ngebuat HP ini jadi magnet sidik jari dan gampang kotor. Saran saya ke depannya Realme mending menggunakan finishing doff agar HP-nya ini jadi lebih mudah disukai oleh banyak orang. Hal minus selanjutnya yang saya tidak sukai dari HP Realme 10 yaitu tidak adanya fitur NFC dan sensor giroskop di HP ini. Dengan bandrol harga 2,8 jutaan sampai 3 jutaan yang saya keluarkan untuk membeli sebuah smartphone, tentu akan kecewa jika di dalamnya tidak terdapat salah satu fitur yang cukup vital seperti giroskop dan juga NFC. Jadi buat kalian yang sedang mencari HP dengan adanya sensor giroskop dan fitur NFC sebagai hal yang wajib banget, mending kalian skip aja HP Realme 10 ini dari referensi kalian. Hal yang terakhir yang tidak saya sukai dari HP Realme 10 yaitu tidak tersedianya lensa ultrawide di HP ini. Ya mungkin sih hal ini bisa dibilang hal yang cukup wajar, mengingat kompetitornya juga masih banyak kok yang tidak menyediakan lensa ultrawide di bagian belakangnya. Namun bagi saya pribadi, tren seperti ini tuh cukup meresahkan pengguna ya, dimana saya sendiri juga lebih suka menangkap gambar dengan lensa ultrawide di kondisi tertentu yang lebih membantu dibanding dengan lensa makro yang gak berguna sama sekali. Ya harapan saya sih kedepannya brand-brand lain bisa meniru langkah Xiaomi yang udah menyediakan lensa ultrawide di HP range harga 2-3 jutaannya, seperti yang ada di HP Poco M4 Pro. Menurut saya HP Poco M4 Pro ini merupakan salah satu HP dengan range 2-3 jutaan yang memiliki kamera terbaik untuk saat ini, dan menjadi favorit saya sih untuk saat ini juga. Oke, jadi 3 hal itu aja keluhan saya saat menggunakan HP Realme 10 selama sebulan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas untuk kelebihan dari HP ini. Hal yang saya sukai dari HP Realme 10 yang pertama yaitu ada di bagian performanya. HP Realme 10 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99. Chipset ini berfabrikasi 6 nanometer yang tentu akan menghasilkan efisiensi daya yang lebih bagus. Di dalam pengujian tes Antutu Benchmark, chipset ini menghasilkan skor di angka 384 ribuan. Dengan skor segini di dalam pengujian game Mobile Legends, HP ini mampu menghasilkan skor FPS yang cukup tinggi dan dibuat untuk main game seperti Genshin Impact dan juga PUBG Mobile atau Apex Legends. FPS yang dihasilkan pun juga udah lumayan bagus dan udah cukup adem pula untuk dibuat main game lama-lama. Overall saya suka banget dengan performa dari MediaTek Helio G99. Dan FYI buat kalian yang nggak tahu, chipset MediaTek Helio G99 merupakan salah satu chipset 4G yang paling kenceng untuk saat ini. Ya setidaknya saat video ini saya buat. Jadi buat kalian yang suka main game, HP Realme 10 ini juga bisa menjadi referensi yang kuat buat kalian. Kecuali buat kalian yang nyari giroskop, HP ini gak recommended. Yang saya sukai dari HP Realme selanjutnya yaitu ada di bagian layarnya yang sudah menggunakan panel Super AMOLED yang beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate sebesar 90 Hz. Dengan spesifikasi yang diberikan, HP ini tuh udah enak banget dalam digunakan dalam penggunaan sehari-hari. Seperti contohnya dalam digunakan untuk main Facebook, main Instagram, dan juga main sosial media, HP ini sudah mampu menghasilkan warna yang cukup gonjreng dan juga cukup memanjakan mata. Walaupun digunakan di bawah terik sinar matahari, HP ini pun juga masih mampu menghasilkan kualitas pencahayaan yang cukup bagus dan masih nyaman kalau digunakan di bawah terik sinar matahari. Apalagi pas layarnya dibuat untuk nonton film seperti ini, kualitas gambar yang dihasilkan juga udah bagus. Kualitas warna yang dihasilkan udah vivid, khas layar Super AMOLED banget lah. Untuk kualitas audionya walaupun menggunakan speaker mono, tapi kualitas audio yang dihasilkan di HP ini udah lumayan dan udah standar di kelas harganya.
lainnya. Dan yang cukup mengherankan dari speaker di Realme 10 yaitu untuk kualitas suaranya ini bisa kalian tingkatkan sampai 200% cuy. Dan ini cukup membanggakan ya gimana enggak, cukup jarang HP yang bisa kayak gini. Tapi ini menurut saya niat baik Realme ya, karena HP ini gak mempunyai speaker stereo, makanya untuk speakernya bisa ditingkatkan sampai 200%. Tapi walaupun begitu, bagi saya untuk enak mana stereo atau mono yang bisa 200% kayak gini, tetap enak yang speaker stereo karena suaranya lebih seimbang antara yang kiri dengan yang kanan. Tapi bagi saya untuk kelas harga 2,8 jutaan HP ini udah enak lah ya, walaupun menggunakan speaker mono, dan ini cukup wajar. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada di bagian kamera. Untuk di bagian kameranya, HP Realme 10 ini dibekali dengan dua buah lensa kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel untuk lensa utama dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Sedangkan di bagian depannya terdapat kamera yang beresolusi 16 megapiksel. Untuk kualitas foto yang dihasilkan di HP Realme 10 ini overall saya sudah suka, dan menurut saya ini udah bagus. Foto di kondisi pencahayaan yang cukup, detail yang ditangkap udah terlihat dengan jelas, dan dynamic range-nya luas, dan bagian gelapnya udah mampu terrender dengan cukup baik di HP ini. Untuk tone warna yang ditangkap di HP Realme 10 ini ciri khas warna dari HP Realme banget ya, yang warnanya terlihat berlebihan dan over processing dari warna aslinya, terutama untuk warna hijau dedaunannya ini yang terlihat hijau banget. Ya mungkin sih bagi kalian kualitas warna yang ditangkap kayak gini tuh bagus, namun bagi saya ini kurang bagus karena terlalu lebay. Alhasil untuk mengatasi permasalahan ini, saya mematikan mode AI-nya saat menangkap gambar supaya kualitas warna yang dihasilkan terlihat sedikit lebih natural. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, di beberapa momentum saya lebih suka foto dengan menggunakan mode AI-nya supaya kualitas warna yang dihasilkan terlihat lebih menarik. Sedangkan untuk kualitas foto di kondisi pencahayaan yang kurang atau minim dan juga gelap seperti di malam hari ini, kualitas foto yang ditangkap di HP Realme 10 ini jelek banget untuk di kamera utamanya, terutama di mode autonya, karena kualitas suasana yang ditangkap ini gelap banget, dan juga di sini noise-nya itu kebanyakan. Dan untungnya di sini kalian bisa menggunakan mode malamnya, karena dengan mode malam yang disediakan di HP ini mampu menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik daripada di mode autonya, karena noise yang dihasilkan jauh lebih sedikit dan detailnya juga ada. Dan oke guys, ini adalah hasil perekaman di kamera belakang dari HP Realme 10 di resolusi Full HD plus 30 fps. Bisa kalian lihat, kalau saya lihat dari kamera ini hasilnya sedikit getar ya. Stabilizernya ini saya rasa nggak ada AIS nya. Ini dibuat jalan santai ya. Untuk autofokusnya bisa kita lihat di sini. Oke, udah bagus banget untuk autofokusnya. Di suasana pedesaan. Lanjut ke poin selanjutnya yang saya sukai dari HP Realme 10, yaitu ada di daya tahan baterainya yang udah cukup bagus. Ya harus saya akui emang HP ini merupakan salah satu HP yang paling awet yang pernah saya coba. HP Realme 10 dibekali dengan baterai yang berkapasitas 5000 mAh. Dengan kapasitas tersebut HP ini mampu menghasilkan screen on time di angka 10 jam lebih dalam penggunaan wajar. Sedangkan kalau dibuat untuk main game secara terus menerus, screen on time yang saya dapetin di HP ini berada di kisaran 5-7 jam aja. Dan itu juga tergantung game apa yang kalian mainin, dan menurut saya ini juga udah bagus. Dibuat untuk main game Mobile Legends selama kurang lebih 1 match baterainya berkurang 5% aja. Sedangkan digunakan untuk main game Apex Legends 1 match berkurang 6% aja, PUBG Mobile 1 match 4%, dan Genshin Impact selama 1 match 8%. Untuk kualitas pengisian dayanya pun juga udah cukup bagus. Di sini udah dilengkapi dengan charger yang berkapasitas 33 watt, dan untuk mengisi daya dari 0% ke 100% di HP Realme 10 ini cuma membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit aja. Ya kira-kira sekitar 1 jam lebih 15 menit aja, dan menurut saya ini udah lumayan cepat.
Oke guys, itu tadi review saya tentang kekurangan dan kelebihan dari HP Realme 10 selama kurang lebih 1 bulan pemakaian. Dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, bisa saya simpulkan bahwa HP Realme 10 ini cocok digunakan oleh kalian yang mencari HP yang kuat di bagian pokoknya, seperti di bagian layar, kamera, baterai, dan performanya. Sedangkan buat kalian yang lebih mementingkan adanya fitur NFC dan gyroscope di sebuah smartphone, sayangnya HP ini gak recommended buat kalian. Intinya semua kembalikan ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian cocok ya beli, kalau gak cocok ya mending cari yang lain. Sekian dari saya, Fadil Ahmad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you the next video.